Koalisi pemerintahan goyang, dinding istana mulai bergetar. Refli Harun sebut serangan akan masif dilakukan. Anies Baswedan mohon siap-siap. Kita akan bahas mengenai KIB yang makin terpojok, yang kian terpojok, karena ternyata kadernya lebih memilih untuk mencalonkan Anies Baswedan. Setidaknya ada 3 kader sudah begitu. Jadi ada kader Golkar yang mencalonkan Anies, ada kader P3 yang juga mencalonkan Anies, dan sekarang kader PAN. Dukungan dari Akbar Tanjung kepada Anies Rashid Baswedan yang baru saja dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Dan menarik karena yang mendukung adalah Akbar Tanjung. And the question is, apakah dalam dukungannya ini ada pengaruhnya dengan gerbong Golkar? Jadi ide dasar lahirnya Mas Anies ini ya hampir memang semua diinisiasi oleh teman-teman yang berlatar belakang kader Golkar. Tapi memang teman-teman ini kan yang tidak lagi di struktur partai, Bang. Oke. Jadi kita ini kan anggota biasa saja. Agak deketin bro, gak apa-apa. Nah. Jadi kita hanya anggota biasa saja di Partai Golkar. Ya. Jadi tidak ada lagi beban secara struktural kita untuk melakukan apapun dalam konteks pemilu presiden. Relawan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Amanat Indonesia atau Anies mendorong PAN untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dari PAN. Mereka diketahui bagian dari pendiri PAN dan juga mantan anggota DPR fraksi PAN. Dengan demikian lengkap sudah suara 3 massa dan kader Koalisi Indonesia Bersatu yang diisi Golkar, P3 dan PAN yang sejauh ini dipersepsikan sebagai koalisi pemerintah dalam mendukung Anies Baswedan. Sebelumnya ada Go Anies yang diisi kader massa Golkar dan Forum Ka'bah Membangun yang diisi kader massa P3. Hal ini pun mengindikasikan adanya goyangan di kubu koalisi pemerintahan terkait pesona Anies yang terus tersebar. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Menurut Refli, saat ini kubu pemerintahan sedang ketar-ketir dengan manuver Anies Baswedan. Itu yang kemudian yang jadi persoalan dan ini makin menggetarkan dinding-dinding istana, ujar Refli. Situasi ini menurut Refli akan berimbas pada meningkatnya serangan kubu penguasa ke Anies dengan berbagai macam narasi. Narasi tersebut antara lain mengarahkan opini bahwa Anies Baswedan itu bukan siapa-siapa dan tak layak memimpin Indonesia. Saya kira jubir istana atau yang dekat dengan pemerintah saat ini makin mengglorifikasikan tidak perlunya Anies untuk memimpin ke depan. Anies tidak ada prestasi, tidak ada pendukung, dan sebagainya, ungkap Refli. Padahal menurut Refli, mereka sedang khawatir dengan banyaknya dukungan ke Anies bahkan dari masanya sendiri. Padahal dalam hati kecil, waduh gawat ini kok makin lama makin banyak yang deklarasi dukung dan tak peduli kebijakan partainya. Demikian ungkapnya. Refli pun menilai secara tidak langsung Anies Baswedan telah didukung oleh 6 partai politik. 3 yang terang-terangan akan membentuk koalisi yakni Nasdem, PKS, Demokrat, serta KIB, di mana kader dan massa simpatisan akar rumput memutuskan mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Di tempat lain, pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi ramainya isu yang menyebut para relawan Presiden Joko Widodo akan melaksanakan perkumpulan di Gelora Bung Karno atau GBK. Belum jelas apa tujuan perkumpulan yang rencananya akan digelar pada Sabtu 26 November 2022 tersebut. Menurut Rocky, agenda kumpul relawan Jokowi ini dilakukan karena pihak istana tengah cemas dengan agenda safari politik Anies Baswedan yang tengah berlangsung saat ini. Sebelumnya poster yang diduga dibuat oleh relawan Jokowi ini beredar di media sosial, isinya mengajak masyarakat untuk ikut hadir di GBK. Karena itu kata Rocky, pihak istana cemas. Jika separuh wilayah Indonesia sudah dikuasai relawan Anies, sudah pasti sudah bisa ditebak siapa pemenang pemilu 2024. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa pendukung Anies tak peduli siapa calon yang akan didukung Jokowi. Sebab kata Rocky, banyak yang mendukung Anies. Ini euforia agak susah untuk dipahami, orang menganggap ya mau siapa calon Jokowi udah pokoknya Anies nggak ada lawan. Dan itu yang akan dikeluarkan oleh yang disebut voluntarisme politik ini, sukarelawan politik, kata Rocky.